Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan sehingga kalian bisa tetap mengikuti pembahasan soal tes potensi skolastik untuk persiapan SBMPTN 2020. Oke, ada sedikit koreksi di video yang ketiga. Di video yang ketiga nomor 44 ada kekeliruan. Nanti kalian bisa cek video yang ketiga. Baik, kita langsung saja. Bahwa grafik di atas menyatakan data pemasukan dan pengeluaran keuangan suatu perusahaan selama periode 2014 sampai 2017. Oke, di sini perusahaan mendapatkan keuntungan selama periode 2016-2017. Oke, kita lihat dulu. Pemasukan tandanya bulat. Berarti ini pemasukan ya. Ini pemasukan. Saya lambangkan M aja. Pengeluaran ini berarti yang tandanya kotak, persegi. Pengeluaran. Saya tulis L ya. Oke, 2016-2017. Oke, 2016 sampai 2017. Pemasukannya berarti 27 dikurangi 15. Berarti 12 ya. Sedangkan pengeluarannya berapa nih? 20 sampai 23 ya. 23 ke 20 berarti minus. Oke. Keuntungan saya misalkan U ya. Jadi untung itu adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi 12 dikurangi min 3. Nah, berarti keuntungannya 15. Artinya perusahaan mendapatkan keuntungan. Ya, benar. Positif ya. Itu nomor 1 benar. Karena untung. Lalu yang kedua, keuntungan periode 2004, perusahaan 2014 lebih besar dari 2015. Oke. 2014. Pemasukannya 2014 pemasukannya 31. Pengeluarannya 2014 itu 12. Berarti keuntungannya adalah 31 kurangi 12. Berarti 19 ya. Sedangkan 2000 berapa? 15 pemasukannya 35. Pengeluarannya 24. Berarti keuntungannya 35 dikurangi 24 berarti 11. Ya. Dengan demikian 2014 lebih untung, ya lebih besar dibanding 2015. Benar. Yang ketiga,
Keuntungan perusahaan selama periode 2015-2017, oke. 2015-2017. Pemasukan 2015-2017, 2015-2017, 27 ke 35. Berarti minus 8. Kemudian pengeluarannya 20 15 ya. 20-24. Berarti minus 4. Untung berarti min 8 ditambah 4. Oke, berarti rugi. Terus periode 2014-2016. Pemasukannya 2014-2016. Pemasukannya 15, ini 31. Berarti min 16. Pengeluarannya ini 23. 12 ya. 23 kurangi 12. Berarti min 11 ya. 11. Menaik. Sedangkan keuntungan adalah min 16 kurangi 11. Berarti min 27. (2016) ya. 23 dikurangi 12, ini 15, 31. Benar ya? Jadi min 27 ruginya. Berarti kerugian keuntungan ya, walaupun minus, berarti yang ini lebih minus lagi, berarti benar. Terus yang terakhir, keempat, rasio. Rasio itu perbandingan antara pemasukan dengan pengeluaran. 2014, oke. 2014 berarti rasionya 2014 31 banding 12. Sedangkan 2017 rasionya 27/20 ya. 27/20. Oke. Dibuat per 120, berarti kali 10. Rasio yang kedua kali 6 ya. Kali 6 berarti 6 kali 7, 42, simpan 4, 162 ya. Nah, berarti rasio 2014 lebih tinggi dibanding 2017. 2014 lebih besar, ya benar. Nah, berarti benar semua. Berarti semua pilihan benar. Gitu ya? Bisa ngerti? Oke, itu perbaikan video yang sebelumnya untuk nomor 44. Oke, kita lanjutkan. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 ketika 1 orang dengan berat badan 65 digantikan oleh orang baru. Oke. Orang barunya ini misalkan X ya. Jadi rata-rata yang kedua itu 2 lebihnya dibanding rata-rata pertama. Rata-rata kedua itu adalah
nilai dari kumpulan yang pertama ditambah dengan orang baru berselisih dengan 65 ya. Nah, itu rata-rata yang kedua. Gitu ya. Jadi rata-rata kedua itu adalah nilai dari yang pertama ditambah orang baru kurangi 85, itulah dibagi 8, itulah rata-rata kedua. Oke. Rata-rata keduanya itu adalah 2 ditambah dengan rata-rata pertama. Berarti 8x1 ditambah x min 65 ya, per 8. Oke, kali silang. Berarti 16 ditambah 8x bar 1 sama dengan 8x bar 1 ditambah x min 65. Dicoret x barnya. Berarti tinggal 16, ini pindah ya. 16 ditambah 65 sama dengan X. Berarti orang baru itu beratnya 81. Gitu ya. Jadi P 81 lalu Q 80. Berarti kesimpulannya P lebih dari Q. Gitu ya. P lebih dari Q. Bisa ngerti ya? Oke, kita lanjutkan. Di sini X diantara 0 dan 1 ya. Artinya berarti dia pecahan. Ini berarti pecahan. Itu ya. P adalah, oh jangan di sini deh. Ini aja ya. P itu adalah X pangkat 3 X kuadrat dipangkatkan 3 dibagi X pangkat 3 dipangkatkan 3. Oke, berarti X pangkat 3 kali X pangkat 6 per X pangkat 9. X pangkat 9 dibagi X pangkat 9. Berarti 1 ya. Maka P1. Berarti Q adalah X kuadrat. Maka X kuadrat juga kurang dari 1. Kenapa? Karena X kurang dari 1, berarti X kuadrat juga kurang dari 1. Dengan demikian, maka P udah jelas lebih dari Q. P udah jelas lebih dari Q. Gitu ya. Saya ngerti? Lanjut ya. Pada trapesium siku-siku ABCD BC 7. Oke. Berapakah luas trapesium ini? Putuskan apakah petunjuk 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang ditanya adalah luas ya. Luas trapesium. Oke. Berarti kalau ingin mencari luas, kita harus bisa memastikan panjang AD. Di sini persamaan 1 panjang AB 4. Panjang AB 4 gak cukup karena kita tidak diinformasikan AD-nya. Panjang DC 8. Nah, panjang DC 8 saja, misalkan DC saja 8 nggak cukup karena AB-nya. Jadi dua-duanya harus dipakai. Ini harus dipakai, ini harus dipakai. Nggak bisa salah satunya saja. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup ya. Jadi harus dua-duanya. Kalau ini 8 kan 4, berarti ini 4. Berarti ini dapat dicari dan Pitagoras ya. Bisa ya? Jadi pernyataan 1
Jadi kalau misalkan AB 4 berarti di sini 4. Ini tinggi misalkan. Ini tinggi ya. Nah, jadi tinggi bisa dicari. Tinggi itu adalah akar 7 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Ya. 49 kurangi 16 berarti ini 33 ya. Nah, berarti luas bisa, karena luas itu adalah jumlah sisi sejajar ditambah, ya kan, DC dengan AB kali tinggi. Nah, berarti setengah kali 8 ditambah 4. Nah, kali tingginya kan harus ada. Akar 33. Jadi 6 akar 33. Gitu ya maksudnya ya. Jadi harus dua-duanya ditentukan. Lanjut. Pada segitiga tersebut berapakah nilai X? Nilai X ini, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut untuk menjawab. Oke. Jadi kalau Z ya, sorry. Yang ditanya adalah Z. Jadi sudut A atau Z berapa? Jadi kalau AB BC diketahui, AB BC diketahui, AB BC belum bisa, karena masih banyak kemungkinan. Tapi kalau Y diketahui, maka bisa didapat. Jadi kalau misalkan AB sama dengan BC, sudut Y 50, maka sudut Z ditambah X ditambah Y itu kan 180 ya. Berarti Z ditambah X adalah 50. Berarti Z ditambah X adalah 130. Nah, berarti karena dia sama kaki, berarti kan X sama dengan Z. Jadi 2X sama dengan 130, berarti X-nya 65. X-nya dapat, Z-nya dapat. Maka Z dapat. Berarti 65 juga, gitu ya. Nah, jadi dua-duanya harus diketahui. Jadi satu saja nggak cukup. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu saja tidak cukup, ya. Bisa ya? Lanjut. Di antara diagram panah berikut yang tidak menyatakan fungsi. Fungsi itu berarti setiap anggota domain harus terpasangkan tepat satu. Nah, ini bisa. Semua terpasangkan tepat satu bisa. Nah, ini bukan. Karena ada yang tidak terpasangkan. Ini bisa ya. Jadi yang bukan fungsi adalah yang C. Bisa ngerti ya? Lanjut. Daerah yang diarsir menyatakan gabungan ini. Coba kita cek satu-satu. A gabung, B irisan C. B irisan C berarti ini bisa ini. A gabung B, harusnya A gabung B irisan C. Oh, ini nggak ada nih. Jadi bukan. Harusnya A gabung B irisan B irisan C. A gabung B irisan C. A gabung bukan. Harusnya A gabung B irisan C. Bukan ini. Mungkin ini salah ketik kali ya. Ini kayaknya salah ketik ya. Jadi harusnya adalah demikian. Saya lanjut. X tidak 0,
X tidak 2 hasil kali. Oke, berarti 4 min X kuadrat dibagi X dikali 3X per X plus 2. X tidak 0 berarti boleh dicoret ini. Jadi ini boleh dicoret. Karena X tidak 0. Dengan demikian 2 min X dikali 2 plus X kali 3 dibagi X plus 2. X tidak boleh 2 berarti boleh dicoret ini. Jadi jawabannya adalah 2 kali 3 6 dikurangi 3X. Gitu ya. 6 dikurangi 3X. Bisa ngerti? Lanjut ya. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaian. Oke. Ini garisnya putus-putus ya. Jadi garis melalui 5,0 dan 0,-2. Oke. Kalau dengan melalui ini berarti kalikan Y. Ini berarti kalikan X. Sama dengan 5 kali min 2. Gitu ya. Jadi 5Y min 2X sama dengan min 10. Ambil titiknya 0,0. Jadi uji 0,0 harus salah. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Bla 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 min 10. Sorry. Ini harus min 10. Harus salah. Nah, 0 itu kan salah jika kurang dari min 10. Ini salah. Ya. Dengan demikian, maka 5Y min 2X kurang dari min 10. Berarti 5Y min 2X ditambah 10 kurang dari 0. Gitu ya. Kenapa ini tidak ada sama dengan? Karena ini putus-putus. Ya, garisnya putus-putus. 5Y enggak ada. Oke, kalikan negatif. Berarti kalikan negatif 2X kalikan negatif 5Y kalikan negatif min 10, tapi tanda berubah arah. Gitu ya. Jadi 2X min 5Y min 10 lebih dari 0. Gitu ya. 2X min 5Y min 10 lebih dari 0. Bisa ngerti ya? Lanjut. Operasi lingkaran titik pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A lingkaran titik B sama dengan B tambah 4 min A kali B. Oke. Berarti yang ini dulu ya kita kerjakan. Jadi 1 bundaran titik 2 itu sama saja dengan B itu kan berarti 2 ditambah 4 min A. A nya berarti 1 kan. Jadi ini A, ini B. Berarti 2 ditambah 4 min 1 kali B. B nya adalah 2. Berarti 2 ditambah 3 kali 2, 6. Berarti lah 8. Maka dengan demikian, jadi 3 bundaran titik 8. Nah, kalau 3 bundaran titik 8 berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti 8 ditambah 4 min A, berarti min 3 kali B, kali 8. Jadi 8 ditambah 4 kurangi 3, 1 kali 8 berarti 8. Jadi jawabannya
8 tambah 8 adalah 16. Gitu ya. Lanjut. Oke. Segitiga ADC sama kaki dengan AC DC sama. AC DC ya. Titik B terletak pada AC ya. Jika P 65 Q 20. Oke. Ini enggak ada ya. Kita asumsikan A aja ya. Jadi A ditambah Q sama dengan P. A ditambah Q 20, P-nya 65. Berarti A-nya 45 ya. A-nya 45. Nah, dengan demikian X itu adalah A ditambah P. Berarti 45 ditambah P. P-nya adalah 65. Berarti 110 X itu. Jadi X itu adalah 110. Bisa ngerti ya? Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya. Dua persegi kecil dan besar terbentuk dari 4 persegi panjang identik yang tidak tumpang tindih seperti pada gambar. Oke, jika keliling persegi panjang 30, ini misalkan A, ini misalkan B ya. Jika keliling persegi panjang adalah 30, berarti A kali 2 ditambah B kali 2 itu 30. Berarti A ditambah B adalah 15. Gitu ya. Maka luas daerah besar persegi seperti yang ini ya. Oke, ini B. Ini A. Jika keliling persegi panjang adalah 30, oke, berarti perseginya adalah 15. Jadi luas persegi yang besar adalah 15 kali 15. Jadi 225 ya. Oke, lanjut ya. Harga satu penghapus sepertiga harga satu pensil. Penghapus kita misalkan apa nih? A saja ya. Pensil misalkan B. Harga satu penghapus sama dengan sepertiga harga satu pensil. Oke. Harga 2 penghapus dan 2 pensil sama dengan harga 1 pulpen. Oke, pulpen kita asumsikan C. Ya. Sama dengan harga 1 pulpen. Jika harga pulpen adalah R, maka harga satuan penghapus berapa? Oke, jadi yang ditanya adalah A. Harga 1 R adalah C adalah R. Gitu ya. Oke, dari pernyataan ini berarti 3A sama dengan B ya. Jadi B-nya kita ganti 2A tambah B, B-nya adalah 3A, C-nya adalah R. 2A ditambah 6A sama dengan R, berarti 8A sama dengan R, berarti A itu adalah R per 8. Itu A. Gitu ya. Jadi harganya adalah R per 8. Bisa berarti ya? Lanjut. Bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 3, 5, 7. Dengan hanya angka 7 yang muncul tepat 2 kali.
Berarti ini tinggal 5 faktorial aja ya. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial sebenarnya. Gitu ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Dicoret. Berarti 20 kali 3 60 ya. Jadi misalkan angkanya misalkan gini. Berarti ini kan ada 1, 3, 5, 7, 7. Nah, berarti kan ada 7 yang sama ini. Ini yang disebut dengan permutasi dengan unsur yang sama. Ya. Bisa ngerti ya? Lanjut. 2 bilangan asli berurutan lebih kecil dari 10. 2 bilangan asli berurutan. Jadi A, B, itu kurang dari 10. Oke. Jadi bisa aja. Contohnya nih, berurutan kurang dari 10, misalkan 1, 2. Ya kan? Misalkan 2, 3, 4. 3, 4 kan berurutan. 3, 4. Gitu ya. 4, 5. Ya. Terus 5, 6. 6, 7, 8, 9, gitu ya. Itu namanya berurutan. Jika jumlah 2 bilangan tersebut merupakan bilangan prima, nah yang prima itu kan berarti prima itu 2, 3, 5, 7, 11 ya kan? 13, 17, 19 ya. Paling tinggi kan 17. Paling rendah 3 ya. Maka hasil kalinya yang mungkin adalah jumlah 2 bilangan tersebut prima. Jadi A plus B itu harus prima. Berarti yang mungkin adalah 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 ini nggak mungkin. Ya. Ini tidak mungkin karena 9 jumlahnya. 9 bukan prima. 11, 13, 17 mungkin. Maka hasil kali yang mungkin adalah 72 mungkin, yaitu 8 kali 9. 56 nggak ada ya, ada 42. 30 ya, berarti 1, 3. Bisa berarti? Oke, satu lagi ya untuk pembahasan kali ini. Suatu garis pada bidang X melalui titik setengah koma min 2 mempunyai gradien. Oke, gradien itu nilai M ya. Garis dengan gradien M itu rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Gitu ya. Berarti kalau gradiennya 2 adalah Y sama dengan 2X plus C. Dia melalui setengah koma min 2. Berarti min 2 sama dengan 2 kali setengah ditambah C ya. Min 2 sama dengan 1 ditambah C. Berarti C-nya min 3. Maka garisnya Y sama dengan 2X min 3. Nah ini garisnya. Gitu ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya harusnya min 3. Ini bukan. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1. Bukan.
Kalau X-nya 2, Y-nya harusnya 1, bukan. X-nya 3, 6 dikurangi 3, ini benar. Jadi hanya 4 saja yang benar. Oke, itu dulu untuk pembahasan soal tes potensi skolastik SBMPTN. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalian tonton video-video yang lain yang sudah pernah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.